Bab 1071. Tracy tidak bertanya lebih banyak lagi. Ia menurunkan kelopak matanya, berusaha memikirkan sesuatu. Setibanya di rumah, Carla yang sedang makan siang di meja makan pun segera berlari menghampiri maminya. "Mami, kenapa Mami pulang secepat ini? Urusan Mami untuk sementara ini belum bisa diselesaikan. Jadi Mami pulang lebih awal." Tracy menyentuh kening Carla. "Bagus. Sepertinya sudah tidak demam lagi." "Iya," kata kakek Hansen, "aku sudah sembuh." Carla buru-buru berkata, "Seharian ini suhu badanku tidak panas sama sekali." "Bagus kalau begitu." Tracy memeluk Carla dan membawanya ke depan meja makan. Tabib Hansen tersenyum melihat mereka. Keadaan Carla sudah stabil. Tidak ada masalah serius. "Dalam 2 hari ini, kalian cukup mengawasi keadaannya saja." "Terima kasih Tabib Hansen." Tracy meletakkan Carla di atas kursi. "Carla, habiskan makanannya ya." "Mami, kalau begitu apa malam ini aku boleh pergi ke tempat papi?" Carla menatapnya penuh harap. "Tentu saja boleh." Tracy tidak ingin mengingkari janji dengan anaknya. "Tapi, nanti malam baru bisa pergi ke sana. Karena papimu pasti sibuk sekali sore ini." "Bagaimana kalau tunggu ia sudah tidak sibuk lagi? Mami baru menyuruh orang untuk mengantarmu ke sana." "Oke." Carla menganggukkan kepalanya dengan patuh. "Anak baik, sekarang cepat makan dulu. Nanti tidur siang sebentar. Setelah bangun tidur, jalani pengobatan. Lalu nonton kartun sebentar. Baru berangkat ke sana." "Iya." Setelah Tracy selesai membujuk Carla dan menyapa Tabib Hansen, ia pun naik menuju ruang kerjanya. Ia merapikan seluruh dokumen proyek Ocean Wild untuk dibawa saat berangkat pada malam hari nanti. Selagi seluruh direksi proyek menghadiri acara pemakaman malam ini, ia dapat sekaligus meminta tanda tangan mereka, sehingga seluruh proyek ini bisa diselesaikan. Kalau tidak, ia harus mengatur waktu untuk kembali menemui mereka. Naomi terus membantu di sampingnya. Keduanya pun sibuk hingga pukul 4 sore. Alarm Naomi berbunyi. Ia pun mengingatkan Tracy. "Nona Tracy, segera ganti pakaianmu. Sudah waktunya untuk bersiap-siap pergi." "Ya," Tracy menjawab sambil membereskan dokumen terakhir. Lalu berbalik keluar ruangan. "Bereskan semua dokumennya dan bawalah." "Baik," jawab Naomi sambil membereskan dokumen itu. Tracy masuk ke dalam kamar Carla dan mendapati Carla masih tidur. Windy menemani di sampingnya sambil membaca buku. Melihat Tracy datang, Windy segera bangkit berdiri untuk menyambutnya. "Kak Tracy, kenapa ke sini?" "Aku sudah mau berangkat." Tracy melihat jam sekilas, lalu berkata kepada Windy, "Kira-kira pukul 7 hingga 8 nanti. Aku akan mengatur orang untuk menjemputmu dan Carla." "Baik, aku paham." Windy menganggukkan kepalanya. "Angin malam biasanya kencang. Bahkan mungkin akan turun hujan. Berikan Carla baju yang lebih tebal. Kamu sendiri juga sebaiknya pakai jaket." Tracy menepuk pundak Windy. "Aku paham." Windy tertawa. "Jangan khawatir. Serahkan semuanya padaku." "Ya." Tracy menganggukkan kepalanya. Saat ia hendak melangkah pergi, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia pun berpaling menanyakan Windy, "Apa kamu sudah benar-benar mempertimbangkan untuk mengikutiku pergi ke negara Emron?" "Kepergianku kali ini mungkin tidak akan kembali lagi. Aku sudah memutuskan." Windy berkata dengan yakin. "Aku hidup tanpa beban, juga tidak memiliki tujuan. Dengan mengikutimu, hidupku lebih bermanfaat." "Bagaimana dengan Denny? Bukannya kamu begitu peduli dengannya?" Tracy bertanya dengan lembut. Mendengar pertanyaan itu, ekspresi Windy langsung berubah. Tatapan matanya pun berkilat. "Kenapa tiba-tiba mengungkitnya?" "Aku tahu kamu menyukainya." Tracy sejak awal dapat melihat dari tatapan matanya. Sangat disayangkan ia hidup berfoya-foya, dan tidak dapat memberikanmu kebahagiaan. Namun, kamu tetap harus menyatakan dengan jelas bagaimana perasaanmu. Kalau kamu benar-benar menyukainya, kamu tetap harus memperjuangkannya. Hubungan kita itu tidak mungkin." Windy menundukkan kepalanya dan berkata, "Saat ini, aku hanya ingin bersamamu meninggalkan tempat ini dan memulai hidup yang baru." "Baiklah." Mendengar perkataannya itu, Tracy tidak berusaha membujuknya lagi. "Setelah kita tiba di negara Emron, kita akan merencanakan bagaimana memulai kehidupanmu yang baru. Kamu ingin belajar,
melanjutkan studi, atau mencari pasangan. Semuanya akan kuatur untukmu. Terima kasih Kak Tracy. Windy begitu bersemangat. Memang kakak yang paling baik padaku. Bab 1072. Dasar bodoh. Kita ini satu keluarga. Tidak perlu sungkan begitu. Tracy menepuk-nepuk tangan Windy, lalu berbalik pergi. Windy menatap bayangan punggung Tracy. Tatapannya berubah rumit, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Namun ia menahannya. Tracy memegang gagang pintu kamar, hendak melangkah keluar. Namun, tiba-tiba Windy berteriak menghentikannya. Kak Tracy. Ya, Tracy berpaling menatapnya. Ada apa? Angin malam begitu kencang. Jangan lupa memakai jaketmu. Windy mengingatkan dengan lembut. Aku tahu. Tracy tersenyum menatapnya, lalu berbalik keluar. Windy menatap pintu kamar yang telah tertutup. Dengan kecewa menundukkan kepalanya. Dalam sekejap, perasaannya menjadi gundah dan sedih. Ia berpaling menatap Carla yang masih tertidur di atas ranjang. Tatapannya berubah menjadi begitu rumit. Tracy kembali ke kamarnya. Ia memakai riasan natural pada wajahnya dan mengenakan busana hitam. Lalu berangkat pergi bersama rombongannya. Sebelum berangkat, ia menginstruksikan seluruh rombongannya untuk menjaga keselamatan semua orang, agar tidak terjadi satupun peristiwa yang tidak diinginkan. Mereka berjanji akan mematuhi perintahnya. Ketika menaiki mobil, Paula bertanya, kenapa Nona Tracy tidak membawa Nona Carla ikut dengan kita? Sembarangan, kalau Nona Carla ikut, bagaimana kita bisa bekerja? Naomi menatapnya dingin. Orang-orang Tuan Lorenzo sekarang sedang menunggu kita di kaki bukit. Takutnya mereka akan membuat masalah. Bagaimana mungkin kita bekerja kalau Nona Carla juga berada di sana? Oh iya, benar juga. Paula langsung tersadar. Tapi, kalau keadaan menjadi sulit dan kita telat mengantar Nona Carla pergi, seperti itu juga tidak baik kan? Apa sebaiknya Nona Carla tidak perlu pergi hari ini? Seharusnya tidak seperti itu. Naomi berpikir secara logis. Tuan Lorenzo seharusnya hanya ingin menunjukkan keberanian dan kehormatan sikap keluarga Moore, sekaligus mendorong para direksi untuk menandatangani proyek Ocean Wild. Itu benar. Tracy menganggukkan kepalanya. Meskipun kakak tidak menyukai keluarga Wollens, tapi ia tidak mungkin membuat onar dalam acara pemakaman. Bagus kalau begitu. Paula menghembuskan napas lega, lalu menyalakan mesin mobil dan berangkat pergi. Setibanya di kaki bukit, sudah ada sekelompok orang yang menunggu dengan membawa 8 mobil mewah. Seluruh orang mengenakan jas hitam, bahkan mobil mereka yang sebelumnya berwarna silver telah berganti warna menjadi hitam. Tracy mengernyitkan keningnya melihat orang sebanyak itu. Tujuan kakak ke sini untuk mengintimidasi keluarga Wollens. Bagaimana ini? Naomi bertanya dengan suara pelan. Mau bagaimana lagi? Lakukan sesuai rencana. Tracy turun untuk menyapa orang-orang utusan Lorenzo, lalu mengikuti rombongan mobil-mobil itu dari belakang menuju taman villa keluarga Wollens yang bernuansa oriental itu. Di tengah perjalanan, Paula bertanya dengan heran, Naomi, apa maksud Tuan Lorenzo mengintimidasi keluarga Wollens? Proyek Ocean Wild kita telah mengalami hambatan besar. Lalu sekarang kita berencana untuk pergi meninggalkan kota Bunaken. Orang-orang yang tidak paham mengenai masalah ini mungkin akan mengira kalau kita takut terhadap keluarga Wollens dan mundur melarikan diri. Naomi menjelaskan, aku paham. Paula akhirnya mengerti. Jadi, alasan Tuan Lorenzo melakukan semua ini untuk memperlihatkan ke orang-orang bahwa kita tidak takut terhadap keluarga Wollens, melainkan kita tidak ingin ikut dalam permainan mereka lagi. Kamu akhirnya mengerti juga. Naomi tersenyum. Dengan IQ-mu seperti itu, kamu harus banyak-banyak belajar dari Naomi. Kalau tidak, cepat atau lambat kamu bisa celaka. Tracy dengan serius mengingatkan. Baik, Paula menggigit bibir bawahnya. Tidak berani berkata-kata lagi. Naomi tertawa di atas penderitaan Paula. Ketika ia ingin berdiskusi dengan Tracy mengenai dokumen proyek itu, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ia pun mengangkat ponselnya. Halo. Setelah mendengar perkataan dari telepon itu, ekspresi Naomi langsung berubah. Ia bergegas melaporkannya kepada Tracy. Nona Tracy, tadi mendapat kabar kalau Linda Hilton kabur dari penjara. Apa? Tracy tercengang. Bukankah ia sudah ditangkap? Bagaimana bisa kabur?
Kasus ini belum disidangkan, sehingga ia masih ditahan di dalam rutan selama ini. Hari ini, ia jatuh sakit sehingga diantar untuk berobat, tetapi ia mengambil kesempatan ini untuk kabur dari rumah sakit. Naomi menjelaskan, berhenti di depan. Tracy dengan tegas memerintahkan, kamu, atur orang untuk mencari Linda. Baik, Paula menghentikan mobil di depan. Naomi pun pergi bersama orang-orang dalam satu kendaraan lagi untuk mencari keberadaan Linda saat ini. Naomi paham jelas betapa pentingnya Linda terhadap Tracy. Orang itu telah membunuh Bibi Juni dengan tangannya sendiri. Siapapun yang mencelakai keluarga Tracy, tidak akan mungkin ia lepaskan. Bab 1073. Tracy melihat langit gelap di luar. Hatinya gelisah seolah dikutuk. Setiap kali terjadi sesuatu selalu saat hari hujan. Entah apa yang akan terjadi hari ini. Nona Tracy, Anda jangan cemas. Paula tak sependapat. Johnson sudah ditangkap. Victoria sudah mati. Devina juga sudah mati. Sedangkan Linda tidak akan memiliki masa depan. Benar juga, Tracy menganggukkan kepala. Keluarga Hilton sudah bubar. Sekarang tinggal Linda seorang. Memangnya dia masih bisa menjadi orang yang luar biasa. Namun, ia masih tak terlalu tenang. Ia lalu menelepon Windy. Windy, nanti saat kalian keluar harus berhati-hati. Aku mengutus orang menjemput kalian. Kalian baru pergi. Jangan keluar sendiri. Mengerti? Iya. Tenang saja. Windy juga bertanya. Apakah terjadi sesuatu? Tidak apa-apa. Tracy tidak ingin menakutinya. Kamu temani Carla dulu. Malam nanti aku telepon. Baik, setelah menutup telepon, Tracy memandang keluar jendela. Mobil sudah memasuki jalur hijau taman villa bernuansa oriental. Ia segera tiba di rumah Wollens. Sekarang Linda hanya seorang diri. Ia tak punya masa depan. Meskipun melarikan diri, ia pasti melarikan diri ke bandarakan. Bagaimanapun itu, perahu yang hancur masih dapat digunakan. Walaupun grup Hilton telah hancur, namun Linda tetap bisa mendapatkan uang. Mungkin ia sudah mencari agen perorangan untuk membantunya membeli paspor dan tiket pesawat, lalu hendak meninggalkan kota Bunaken. Tetapi ia hanya seorang diri. Bagaimana caranya ia melarikan diri? Tracy benar-benar tidak paham. Nona Tracy, kita sudah tiba. Paula mengingatkan. Tracy baru sadar mobil sudah berhenti. Dua pengawal membuka pintu mobil dari luar. Tracy mengenakan kacamata hitam dan turun dari mobil. Ia membawa 8 orang pengawal berjalan masuk ke dalam dengan arogan. Para reporter yang mengelilingi di luar tak berhenti memotretnya, hampir saja merusak tali pembatas jalan. Pengawal Wollens lekas maju mengendalikan situasi. Thomas buru-buru mendekat dan menyapa sambil mengernyitkan kening. Nona Tracy, kenapa Anda kemari? Datang memberi penghormatan pada Tuan Besar. Tracy membuat gestur tangan. Orang yang diutus Lorenzo lekas memberikan karangan bunga dan amplop putih. Sebaris tulisan berduka cita tertera di karangan bunga yang disiapkan oleh Lorenzo dan Tracy. Para reporter itu menyadari fenomena baru. Mereka lekas memotret. Takut akan ketinggalan berita besar ini, Thomas membisikkan sesuatu kepada pengawal di sisinya, lalu menghalangi Tracy. Maaf, Nona Tracy. Saya harus tanya pada Tuan Daniel dulu, baru bisa membiarkan Anda masuk. Kamu berencana membiarkan para reporter mengumpulkan banyak bahan berita? Tracy menyunggingkan senyuman. Aku tidak masalah. Tepat saat ini, para reporter itu mendekatinya dan berebutan memotret sambil bertanya. Nona Tracy, Anda kemari untuk melayat Tuan Besar Wollens. Nona Tracy, dengar-dengar kematian Tuan Besar ada hubungannya dengan Anda. Apakah benar, Nona Tracy? Dengar-dengar anak Presdir Daniel dilahirkan oleh Anda. Apakah benar? Nona Tracy, ketika melihat situasi ini, Thomas lekas memerintah pengawal untuk mengusir para reporter itu. Sedangkan beberapa tamu terhormat di dalam juga keluar untuk melihat keramaian. Mereka menyadari Tracy membawa banyak pengawal. Mereka semua sangat gelisah. Lalu lekas masuk mencari Daniel. Langit sudah mulai turun hujan. Tracy berdiri kehujanan di taman. Lama-kelamaan kesabarannya habis. Ketika ia hendak mengamuk, Hartono buru-buru keluar memberitahu Thomas. Kak Thomas, Tuan Daniel mempersilakan Nona Tracy masuk. Kamu sudah menjelaskan padanya. Nona Tracy membawa banyak orang.
Thomas mengingatkan sambil berbisik. Semua orang ini dibiarkan masuk. Tuan Daniel sudah melihatnya. Hartono balas menjawab. Ia bilang, keluarga Moore adalah tamu terhormat. Tidak boleh diabaikan. Thomas tak bisa berkata apa-apa. Terpaksa membiarkan Tracy masuk. Nona Tracy, silakan. Tracy berjalan masuk ke dalam, beserta para pengawalnya. Paula mengikuti dari belakang, memelototi Hartono sekilas dengan dingin. Hartono agak sedih. Ia menundukkan kepala sambil memimpin jalan membawa mereka masuk. Bab 1074. Aula itu tampak khusyuk, dipenuhi dengan warna hitam dan putih. Suasana sedih ada di mana-mana. Para tamu sedang maju memberi penghormatan, lalu duduk di kursi. Dalam aula itu, selain suasana sedih dan suara pembawa acara, hanya ada suara salam menyapa tamu dan ucapan terima kasih dari keluarga. Tetapi, Tracy dan pengawal-pengawalnya langsung masuk ke dalam dengan lantang. Semua orang terkejut. Terjadi kegaduhan di tempat. Mereka pun menatap Daniel, menunggu responnya. Daniel hanya menatap Tracy dengan acuh tak acuh, lalu lanjut melayani tamu. Di area keluarga, Carlos dan Charles mengenakan baju duka dan berlutut di atas tikar. Mereka membalas hormat kepada tamu yang datang berbelasungkawa. Ketika melihat Tracy masuk, Charles hendak memanggil Mami, tetapi Carlos lekas menahannya dan menggeleng-gelengkan kepala kepadanya. Daniel tidak berkata apa-apa di hadapan anak-anak, tetapi Carlos tahu pentingnya hal ini. Sekarang grup Wallens sedang bergejolak dan kacau balau. Daniel menggunakan kemampuan dan tenaganya sendiri untuk menopangnya. Ia sudah sangat-sangat kelelahan. Jika orang-orang ini tahu Tracy adalah mami mereka, maka ini akan menyebabkan masalah besar. Bagaimanapun, saingan terbesar grup Wallens adalah grup Moore. Sedangkan seluruh masalah yang dihadapi grup Wallens disebabkan oleh grup Moore. Jika kedua keluarga ini memiliki hubungan secara pribadi, maka para direktur grup Wallens tidak akan merasa tenang. Para investor dan bank-bank besar akan bertanya-tanya kepada Daniel. Tracy memandang anak-anak dengan dalam. Ia menggunakan tatapan itu mengisyaratkan mereka untuk tetap tenang. Kemudian, ia melangkah masuk memberi dupa kepada Tuan Besar Wallens, serta membungkuk memberi penghormatan. Di atas meja, foto hitam putih Tuan Besar Wallens masih tetap arogan. Sepasang mata tajam itu seolah sedang menatap Tracy. Tracy memandang Tuan Besar dengan tenang, lalu berseru dengan alami. Tuan Besar begitu energik, kenapa tiba-tiba pergi? Sangat disayangkan, sudah tua, suatu hari akan pergi. Daniel berterima kasih dengan sungkan. Terima kasih, Nona Tracy. Sama-sama, Tracy tersenyum, lalu membawa pengawalnya ke tempat duduk. Awalnya suasananya sangat khusyuk. Begitu Tracy tiba, suasana itu berubah menjadi gugup. Perhatian para tamu pindah ke dirinya. Semuanya sedang memandangnya. Kebanyakan dari mereka sedang berdiskusi. Apa tujuan Tracy kemari? Tracy minum teh dengan tenang. Ia sama sekali tidak peduli dengan tatapan orang lain. Di belakangnya ada 18 pengawal yang berdiri, membuat orang lain tak berani duduk di meja yang sama dengan Tracy. Ada beberapa bos yang sudah duduk lebih awal. Mereka ingin berdiri pergi, tetapi malah dipelototi oleh mata tajam para pengawal itu. Sekarang, mereka ingin pergi namun tak berani. Duduk pun dengan gelisah. Kalian duduk di sana. Tempat duduk sudah diatur. Saat ini, Daniel mendekat dan berkata seperti itu. Beberapa bos merasa lega dan lekas melarikan diri. Semuanya adalah tangan kanan Tuan L. Tidak usah berdiri. Daniel berkata dengan sopan kepada para pengawal itu. Silakan duduk. Para pengawal itu sangat bingung. Dengar-dengar Presdir Daniel sangat dingin. Kenapa ia sekarang begitu ramah? Para pengawal tentu saja tidak berani duduk. Mereka memandang Tracy. Karena Presdir Daniel sudah mempersilakan duduk. Untuk apa sungkan? Lagi pula, kalau kalian tidak duduk, bukankah akan menakuti para tamu lain? Tracy membuat gestur tangan. Para pengawal duduk terbagi di dua meja. Kali ini, suasana menjadi lebih baik. Para tamu itu sudah tak segugup tadi. Penanggung jawab proyek Ocean Wild ada di sana. Daniel menunjuk meja di belakang. Jika kamu butuh tanda tangan, bisa langsung ke sana mencari mereka. Terima kasih. Tracy meliriknya.
Paula membawa dokumen pergi. Belum jalan mendekat. Beberapa penanggung jawab lekas berdiri dan berinisiatif tanda tangan. Mereka takut orang Tracy akan menimbulkan keributan di acara pelayatan. Sekarang semua orang sudah tahu grup Moore tidak takut dengan grup Wollens. Juga tahu kalian mundur dari proyek ini. Kalian tidak ingin melanjutkan proyeknya lagi. Bukan karena diusir olehku. Begini oke kan? Daniel sangat cerdas. Sejak Tracy membawa banyak orang masuk ke dalam, ia sudah tahu maksud Lorenzo. Bab 1075. Aku tidak berulah kok. Tracy merentangkan tangan. Aku tulus kemari untuk mengucapkan belasungkawa pada Tuan Besar. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku? Terima kasih. Daniel berekspresi tulus. Sudah boleh. Kamu ini sedang mengusir tamu. Ujung bibir Tracy terangkat. Lalu mendekati Daniel. Ia berbisik. Linda melarikan diri. Apa kamu tahu? Tahu. Daniel menjawab dengan suara kecil. Pihak polisi sudah mengutus orang mencarinya. Jelas-jelas kamu tahu dia adalah musuh utamaku. Kenapa terus melindunginya dan menyerahkannya kepada pihak polisi? Sekarang dia melarikan diri. Kamu senang, kan? Tracy marah ketika teringat masalah ini. Nanti kita bicarakan masalah ini. Daniel berbicara dengan nada rendah. Lalu hendak pergi. Presdir Daniel takut. Tracy tiba-tiba mengeraskan suara. Seluruh orang di sekitar melihat kemari. Mereka menggunakan tatapan aneh dan rumit mengamati Daniel. Daniel kehilangan kata-kata. Wanita sialan ini ingin berbuat ulah di hadapan banyak orang. Kalau bukan karena ini adalah acara duka kakek, ia pasti sudah balas menyerangnya. Tetapi di situasi ini, ia tak punya suasana hati bermain-main dengannya. Jadi, ia menoleh kepala berbicara kepada Tracy. Kita bicara di ruang belakang. Tracy berdiri dan mengikutinya ke ruang belakang. Paula hendak mengikuti. Tracy memberi gestur tangan. Jadi Paula terpaksa menghentikan langkah kakinya. Kedua orang tiba di ruang istirahat di ruang belakang. Ryan mengunci pintu. Daniel menuangkan segelas teh hangat untuknya dan menjelaskan. Pihak polisi sudah mengutus banyak orang untuk menangkap Linda. Aku juga telah mengutus orangku mengejarnya. Jangan, Tracy menyela ucapannya. Lebih baik kamu jangan ikut campur. Aku sudah mengutus orangku mencarinya. Kali ini, aku tidak akan melepaskannya. Ini bukan negara Emron. Daniel mengingatkannya sambil mengernyitkan kening. Semuanya harus mematuhi hukum di sini. Terima kasih atas sarannya. Tracy mengernyitkan kening sambil tersenyum. Tapi, aku boleh menangkap orang dulu. Lalu membawanya ke negara Emron untuk dibunuh. Kamu, dalam seketika. Daniel tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kenapa? Tracy menatapnya dengan dalam. Apa kamu melakukan negosiasi dengannya? Daniel hening dalam beberapa saat. Lalu akhirnya ia berkata, waktu ia setuju menjadi saksi mahkota untuk membuktikan bahwa Devina yang menyuruhnya membunuh. Ia meminta satu permintaan, yaitu aku harus melindunginya sekali. Tak disangka, Linda ini cerdas juga. Tracy menggertakkan gigi. Ia tahu aku pasti akan membunuhnya. Jadi meminta permintaan ini padamu. Iya, Daniel memandangnya sambil mengernyitkan kening. Aku sama sekali tidak menutupi keberadaannya. Dari awal aku selalu mengendalikannya, agar ia dapat dibawa ke pengadilan. Kamu tidak perlu berbicara seperti orang bermartabat di hadapanku. Tracy sama sekali tidak ingin mendengar. Ia membunuh Bibi Juni. Jadi nyawa harus ditukar dengan nyawa. Ia melakukan kejahatan di Thailand. Tak bisa dilaksanakan secara hukum. Daniel berkata dengan suara serak. Tapi, segala kejahatan yang ia lakukan di dalam negeri, cukup membuatnya dipenjara selama belasan tahun. Dipenjara belasan tahun dapat menghapus kejahatannya membunuh Bibi Juni. Semakin bicara, Tracy semakin marah. Kejahatannya tak bisa diampuni. Walaupun ditusuk berkali-kali pun tetap tidak akan menghapuskan dendamku. Aku paham perasaanmu, Daniel mengingatkan sekali lagi. Tapi di sini, membunuh orang adalah melanggar hukum. Tidak ada orang yang bisa lepas dari hukum. Entah seberapa kuat keluargamu, tetap harus mematuhi hukum. Makanya aku akan membunuhnya di negara Emron. Dengan begitu, tidak akan melanggar hukum. Tracy malas bicara lebih lanjut dengannya. Ia memperingatkan Daniel dengan tegas. Aku tidak peduli. Kamu bernegosiasi apa padanya. Pokoknya,
Sekarang aku ingin menangkapnya. Lebih baik kamu tidak ikut campur. Jika tidak, jangan salahkan aku bersikap kasar. Setelah bicara, Rasi berdiri pergi meninggalkannya. Daniel mengernyitkan kening ketika menatap punggungnya. Ia tahu, ia tidak bisa menghalanginya. Juga tidak seharusnya menghalanginya. Ia terpaksa membiarkannya.